Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dari Roma ke ujung bumi, Quo Vadis Domini. Mau kemana Tuhan, Quo Vadis Domini? Ini pertanyaan Petrus pada Yesus yang memanggul salib saat bertemu di Jalan Apian di pinggir kota Roma. Sementara Petrus mau meninggalkan kota Roma karena kota itu penuh dengan kekejaman dan kekejian bagi para murid Yesus. Banyak murid Yesus dianiaya karena iman. Mereka menderita dan kebanyakan dimasukkan dalam gelanggang dan harus berlawanan dengan singa lapar, sehingga maut menimpa mereka. Tiap saat menjadi tontonan atas kebencian seperti itu. Karena itu Petrus berniat meninggalkan kota Roma. Dalam perjumpaan itu Yesus menjawab, "Eu Roman iterum crucifixi." Aku mau ke Roma untuk disalibkan kedua kali. Sambil berjalan dengan manggul salibnya dan berpakaian lusuh, Yesus menyongsong salibnya untuk kedua kalinya menuju kota Roma. Itulah kisah perjumpaan yang dilukiskan oleh Annibale Carracci, pelukis Italia beraliran barok, dilukis tahun 1602. Dan lukisan yang fenomenal ini sekarang disimpan di Galeri Nasional London. Roma menjadi pusat gereja. Petrus, rasul yang dipercaya oleh Yesus sebagai pemelihara kawanan domba dan diserai kunci kerajaan surga, karena Yesus hendak mendirikan gerejanya meninggalkan kota Roma. Demikian juga Paulus menderita dan mati di Roma. Amanat Yesus sebelum terangkat ke surga, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah 1 ayat 8. Amanat ini dijalani oleh Petrus. Petrus pergi ke Roma dan diteguhkan oleh penampakan Yesus di Jalan Apian. Petrus membangun kehidupan iman. Petrus menggemakan kembali seruan Yesus, "Engkau menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ribuan tahun gereja Roma menjadi pusat dengan Petrus, paus pertama. Sesudahnya muncul paus-paus selanjutnya yang menggembalakan gereja. Perjalanan ziarah ini akan membawa kita bersama menjumpai pertumbuhan gereja. Pertumbuhan yang tidak saja gampang tetapi mengalami himpitan, desakan, dan penyelewengan ajaran iman. Kita akan mengakui bahwa Roma membawa kita mensyukuri tonggak-tonggak persekutuan umat beriman. Kita dapat meneguhkan kembali bahwa kita 100% Katolik. Juga ketaatan pada kitab suci, tradisi, dan magisterium menjadi tujuan yang menuntun hidup iman kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kemana Engkau pergi, yaitu ke Roma, meneguhkan kami bahwa hidup beriman 100% Katolik tidak harus mulus, tidak selalu mulus. Keindahan dan kokohnya bangunan bukan terjadi sekali jadi, melainkan karena diperjuangkan. Banyak orang berziarah untuk mengagumi keindahannya, maka buatlah kami sampai
pada mengagumi betapa besar dan indah karya tangan Putramu Yesus. Semoga Roh Kudus yang Kau janjikan membuat kami ikut serta menyatakan nama-Mu sampai ke ujung hidup kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.